Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya mewakili dari vlog Imam Munandar, vlogger amatir yang mencoba untuk mereview satu buah unit komersil, kali ini dari Daihatsu ya, Grand Max Pickup 15 ACPS. Apa aja sih kelebihan dari mobil ini? Kalau dilihat nih ya, perawatan harian mobil ini ataupun kepraktisan, ini mobil menawarkan banyak banget kepraktisan. Yang pertama, perawatan hariannya itu teman-teman nggak perlu repot-repot buka jok, cukup buka bonet depan ini. Di dalam bonet depan ini tuh ada air wiper, minyak rem, dan air radiator. Yuk kita lihat ya di depan bonet ini. Ini mobil ada hidungnya pesek tapi dia. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek perawatan harian, itu gampang banget. Mau ngelihat minyak rem ada di sini, gitu kan. Air wiper kurang, tinggal ditambah. Apalagi ini coolant kan ya, air radiator. Tinggal buka bonet, langsung kelihatan nih. Kurang atau memang masih cukup. Buat teman-teman yang memang usaha kan itu wajib diperhatikan ya, karena ini kan sebagai kaki usaha teman-teman. Nah, begitu pula kepraktisan yang kedua kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia nih. Teman-teman kalau ngisi bensin tuh nggak perlu repot-repot lagi. Masuk ke pom bensin, buka pintu, udah tinggal buka nih, ya kan? Buka nggak perlu turun lagi, udah langsung ngisi bensin. Tuh dia. Yang ketiga, ini bak pastikan akan dibawa barang muatan atau apapun itu yang teman-teman pakai buat mobil ini. Apabila terjadi trouble, nggak perlu repot-repot lagi nurunin barang. Cukup buka sini, cukup buka joknya, itu udah langsung bisa diperbaiki. Apalagi kalau musim hujan kayak gini gitu ya, ada trouble di mesin, nggak perlu nurunin barang, langsung dieksekusi di sini juga. Dan di bawah jok ini selain mesin ada juga aki. Jadi akinya itu memang tempatnya di bawah jok. Seperti itu. Ya, di sebelah sini. Oke. Lalu kepraktisan selanjutnya. Roda depan itu sejajar sama setir. Ya kan, roda depan sejajar sama setir. Sehingga pada saat kita mau masuk ke dalam kabin, kita nggak perlu melangkah lebih tinggi. Jadi dikit aja kita udah masuk nih. Kita udah masuk, udah berada di dalamnya. Simple banget. Nah, ini dia di dalamnya nih. Di Grand Max Pickup 15 ini desain setirnya ini udah menggunakan 4-spoke. Jadi kelihatan, kalau nggak salah ini mirip-mirip mobil Innova ya, kalau nggak salah ya. Pajero, mirip-mirip Pajero, mirip Innova ya, kayak gitulah, Innova yang tahun lama. Tampilannya lebih sporty juga sih. Lalu dia ada bottle pocket di kanan kiri AC, blower AC. Lalu kalau kita bicara ke lapangan ya, ini legroomnya itu 26 cm. 26 cm dengan letak persneling dan handbrake terdapat di dashboard. Dengan ada dua ini di dashboard, kalau teman-teman masuk dengan 3 orang penumpang, Grand Max Pickup itu dia memiliki persneling sama handbrake itu di dashboard. Dengan ada kedua item ini di dashboard, legroomnya ini jadi lebih lega lagi. Lebih lega kurang lebih sekitar 26 cm nih antara jarak si jok sama di dashboard ini, 26 cm. Dan kalaupun teman-teman bawa 2 orang penumpang, mereka pun akan lebih nyaman di sini. Nggak terhalang persneling di sini nih, ya kan? Persneling di sini repot banget nih, salah pegang repot urusan nih. Gitu. Itu dia kepraktisan di Grand Max Pickup. Sama ini juga, oh iya, air intake. Bicara air intake-nya dia itu 80 cm. 80 cm dari tanah. Kalau di kompetitor kan kalau nggak salah itu 60 cm ya. Nah, ini 80 cm. Sehingga kalau misalnya mau menerjang banjir-banjir atau genangan yang sedang cool ataupun apapun itu, masih aman. Mobil nggak akan kemasukan air. Tuh dia. Yuk kita lihat ke belakang. Kalau kita lihat dari wheelbase-nya, antara jarak sumbu roda depan sama belakang, itu dia lumayan panjang. Dengan panjang itu dia 2650 mm.
Kalau di kompetitor itu kalau nggak salah di 2,2. Dengan wheelbase yang lebih panjang, otomatis si Grand Max Pickup ini akan lebih stabil dan lebih nyaman. Didukung juga sama velg yang lebih besar, ukurannya 14 inch ini. Oke, suspensinya ini dia menggunakan per daun ya. Ya pastinya pakai per daun karena ini kan mobil komersil yang mengangkut beban yang berat sekali. Nah, kalau misalkan teman-teman mau dayanya lebih gitu ya, kebanyakan di lapangan tuh menambahkan lagi tuh daunnya. Jadi kalau ini kan ada 4 layer ya, mungkin bisa ditambah lagi jadi 5 atau 6 layer. Terus juga kalau kita lihat dari rodanya ini, dia bautnya ini udah pakai 5 baut nih. Otomatis dengan banyaknya baut ini, dia akan membawa beban muatan lebih pede lagi nih. Karena bautnya udah 5, nggak akan takut patah ataupun apapun itu. Dengan ukuran velg 14 inch, ukuran bannya ini dia 175R 175R ring 14C, C komersil tuh. Seperti itu. Kalau yang di 13-nya itu pakai ukuran 13 inch. 14 inch untuk di 15 ini pengereman didukung oleh LSPV, Load Sensing Proportional Valve, yang mana remnya itu udah sama kayak modul ABS. Dia berdasarkan beban yang dibawa. Semakin beban berat, dia akan ngeremnya itu akan semakin stabil. Nggak akan dia nyerosot. Tuh dia. Nah, bicara tentang muatan beban, si Grand Max Pickup ini dia didukung oleh sasis yang lebih tebal. Tebal sasis ini dia 16,5 cm. Kalau di kompetitor itu kalau nggak salah 10,5. Jadi kalau teman-teman mau muatan, kalau di luar di lapangan ya, mobil ini bisa bawa 1 ton, 1,5 ton, itu nggak khawatir sasisnya bengkok, nggak khawatir ban makan sebelah. Itu dia. Nah, satu lagi, jarak bak ke tanah. Ya walaupun sih kalau dengan kompetitor dibandingin, itu jaraknya nggak beda jauh. Cuman 1 cm, ini 73 cm, kalau di kompetitor itu 74 cm. Tapi kalau kita loading dan unloading, dengan selisih sedikit itu berpengaruh. Berpengaruh banget. Nah, itu dia. Terus juga tali pengait juga dia lebih banyak nih. Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14 tambah 4 berapa tuh? 19, 18 tali pengait. Ada 18 tali pengait. Nah, Grand Max ini dia memiliki beberapa varian. Ada yang gatless, deckless, ada yang three-way, ada yang standar. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman mau digunain untuk apa. Kalau memang misalkan buat towing nggak perlu pakai bak, ambil yang gatless, ataupun kalau memang perlu yang buka kanan kiri, ambil yang three-way. Tentuin kebutuhan teman-teman, mau yang 1.3, mau yang 1.5, atau mau yang pakai AC power steering, kita siapin buat teman-teman. Grand Max yang 1300 teman-teman bisa mendapatkan dan bawa pulang berikut dengan KIR dan STNK plat nomor dengan KTP DKI seharga 144.550 untuk yang 1300. Untuk yang 1500-nya teman-teman cukup bayar di 150.550, atau untuk yang AC power steering di 157.550. Monggo pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mau yang 1.3 ataupun 1.5. Kedua mesinnya itu sangat praktis, ekonomis, dan powerful. Grand Max ini mesinnya 1300 dengan kode mesin K3DEFE DOAC, dan satu lagi 1500 dengan mesin kode mesinnya itu 2NRFE Dual DOAC Dual VVTi. Nah, mesinnya itu mengadopsi sama kayak Xenia 1500, Terios 1500 juga, itu mesin yang sama. Ya di tetangga juga, di Avanza, di Rush itu sama tuh mesinnya tuh. Jadi kalau mengenai skup cadang ataupun perawatan udah banyak ya di mana-mana ya. Mungkin di seluruh Indonesia juga untuk mendapatkan skup cadangnya itu praktis banget dan pasti akan lebih mudah dan gampang untuk didapat. Di 1300 teman-teman itu hanya mendapatkan Grand Max yang tipe basic ya. Kalau misalkan teman-teman mau cari yang ada tambahan power steering, AC, itu teman-teman dapetinnya di Grand Max 1500. Bedanya itu kalau yang 1300 dia nggak ada cambangnya ini nih. Nah, kalau yang 1500 ada. Itu aja. Jadi tentuinlah kebutuhan teman-teman sesuai dengan
usaha teman-teman. Mau yang 1.300, mau yang 1.500, monggo dibungkus bawa pulang mobil ini. Segitu aja. Kalau misalkan ada yang mau tanya ataupun mau saran-saran tentang tambahan tentang mobil ini, monggo sampaikan di komen mobil apa lagi yang mungkin nanti kita mau review.